Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Hari-hari setelah ritual terakhir itu menjadi kelam bagi Salma. Tubuhnya yang semakin kurus, kulitnya mengering, seperti daun layu. Matanya sayu seolah sudah tak menyisakan semangat hidup. Ia tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap mencoba tersenyum di depan ibunya. Tapi dalam diam tubuhnya digerogoti, seolah setiap detik ada sesuatu yang menyedot nyawanya dengan pelan-pelan. Bu Atun tak pernah berhenti menangis ketika melihat putrinya. Salma, kenapa kamu jadi begini, nak? Dulu kamu sehat, kamu kuat, kamu anak baik, bisiknya setiap malam di sisi ranjang Salma saat itu. Kadang Bu Atun hanya bisa duduk memandangi tubuh Salma yang sudah tertidur dengan lemah, dengan air mata yang tak mau berhenti turun. 2 minggu setelah ritual terakhir, tragedi itu datang. Hari itu Salma bekerja seperti biasa. Meski tubuhnya semakin ringkih, teman-teman kerjanya sudah terbiasa melihatnya termenung saat itu. Ia melamun panjang saat jam istirahat, tapi tak ada yang pernah tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang terakhir. Saat Salma sedang berjalan menyeberang ke rel kereta, matanya yang kosong, pikirannya jauh entah kemana. Beberapa orang pun meneriakinya, memperingatkan, tapi Salma tidak mendengar. Tubuhnya terpental dan seketika semua berubah menjadi sunyi. Salma tertabrak oleh kereta akibat guna-guna kiriman santet tumbal dari kakaknya yang mengakibatkan hilangnya nyawa Salma. Kabar kematian Salma pun menyebar cepat di kampung itu. Bu Atun berteriak histeris saat mendengarnya. Tetangga-tetangga harus memamah tubuh tuanya yang lunglai. Ia hanya bisa menatap menggenggam kain Salma yang berlumur dengan darah. Salma, anakku satu-satunya. Satu-satunya harapan. Kenapa harus kamu pergi, nak? Kenapa enggak ibu saja yang pergi? Tangis itu menggema sepanjang malam. Jenazah Salma dibaringkan di ruang tamu. Tubuhnya tampak begitu damai seolah lelah yang panjang akhirnya telah selesai. Memang saat itu tubuhnya tidak hancur karena Salma hanya serempet bagian kepalanya. Tapi di balik ketenangan itu, di balik jenazah Salma yang sangat mengerikan dan juga dingin, ada darah segar yang sudah diambil. Ada perjanjian yang telah selesai ditunaikan. Iblis itu telah menerima tumbalnya, yaitu darah perawan yang tulus, penuh cinta kepada ibunya, tanpa pernah tahu bahwa kakaknya sendirilah adalah biang keladi dari ini semua. Bu Atun yang selama ini sakit dan hanya ditopang kasih sayang oleh Salma, kini benar-benar sendiri. Tubuhnya semakin lemah, tapi anehnya, ada tetangga yang dengan sukarela membantunya. Sebuah keluarga sederhana yang dulu pernah dibantu oleh Salma, kini bergantian merawat Bu Atun. Ia menyuapi, memandikan, bahkan mengganti pakaiannya. Bu Atun memang sendiri tapi tidak benar-benar ditinggalkan. Masih banyak ada hati yang tersentuh oleh kebaikan Salma, yang tak pernah menuntut imbalan apapun. Sementara itu jauh di kawasan puncak yang indah dan sejuk, dua orang bersaudara yang saat ini sedang menikmati hasil dari kejahatan mereka, yang kelam dan juga penuh ilmu hitam. Jamal dan Sidin, kini mereka hidup mewah. Mereka tak pernah datang, mereka tak melayat ketika Salma meninggal dunia. Villa mereka berdiri megah di antara pepohonan rindang, dengan taman bunga yang tertata rapi.
kolam renang mengkilap dan juga mobil-mobil mahal di bagasi. Tapi kawasan itu kini telah berubah. Bukan hanya megah tapi juga sunyi. Terlalu sunyi bahkan sangat angker. Kini setelah kematian Salma, hawa di sekitar villa pun menjadi berat. Para pekerja yang dulu membantu membersihkan, berkebun ataupun memasak satu persatu, kini mulai berhenti. Mereka mengaku sering melihat bayangan perempuan di dekat jendela, mendengar suara tangisan di malam hari, ataupun suara langkah kaki di atap. Bahkan seorang tukang sampah pun dan juga tukang kebun pernah jatuh pingsan karena melihat sosok Salma yang berjalan gentayangan di halaman villa rumah dari kakaknya itu, dengan gaun putih berlumuran dan juga mata yang kosong penuh darah. Jamal tak mempedulikan hal itu semua. Ia kini sudah berubah, tak peduli siapapun, termasuk istrinya Ratna. Dulu Ratna adalah istri yang sabar. Saat Jamal masih miskin, Ratna tetap di sampingnya. Tapi kini setelah kekayaan datang, Jamal malah berubah menjadi monster. Ia sering marah-marah tak jelas, bahkan memukul Ratna hanya karena hal sepele. Uang membuatnya angkuh dan kegelapan dalam dirinya membuatnya menjadi keras kepala. Ratna sudah tak sanggup lagi. Hingga suatu malam saat ia mengemasi barang-barangnya dengan satu koper kecil dan juga anak laki-lakinya yang baru berusia 5 tahun. Kali ini ia pergi meninggalkan villa itu. Ia sudah tak kuat menahan pikirannya karena harus hidup dengan lelaki yang menjadi monster dan gila dengan harta. Ia tak membawa banyak, hanya meminta bagian uang untuk masa depan anaknya. Jamal pun bahkan tak mengejarnya, hanya memaki dan melempar gelas ke dinding. "Pergi ke sana. Dasar wanita murahan. Emangnya tuh, kamu pikir kalau kamu pergi dari rumahku ini, aku bakal kesepian? Tidak, aku kaya. Semua keinginanku bisa kuturuti." "Baiklah mas, lebih baik aku pergi dengan anak-anak mas, daripada harus hidup di sini dengan monster seperti kamu." "Ya udah, pergi sana. Jangan pernah balik lagi." Ratna pergi dalam diam, dengan luka di wajah dan hati yang tercabik. Ia tahu tak ada yang bisa menyelamatkan suaminya. Jamal telah menjadi milik kegelapan. Sementara kini Sidin yang tinggal bersama Jamal di villa itu semakin ikut terseret. Ia dulu hanya pengangguran pemalas, tapi kini merasa menjadi raja. Mereka memperluas villa, membeli tanah-tanah sekitar, bahkan membuat tempat itu seperti resort pribadi. Tapi semuanya hanya cantik dari luar. Malam-malam di villa itu sangat sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Sunyi yang mencekam dengan hawa yang penuh negatif. Kadang terdengar suara tawa perempuan dari kamar-kamar kosong. Kadang juga lampu tiba-tiba mati, dan pintu pun juga sering terbuka sendiri. Jamal sendiri pernah bermimpi didatangi oleh Salma, berdiri di ujung tempat tidurnya dengan darah menetes dari bibirnya. "Dasar seorang kakak yang tak berberi kemanusiaan. Kenapa aku yang kau tumbalkan?" Ucap sosok itu dengan mengerikan. Jamal terbangun sambil berteriak. Hah? Pergi, pergi." Keringat dingin berjalan dengan keras. Tapi ia tak pernah menyesal. Baginya semuanya sudah terbayar dengan lunas. Dengan semua kekayaannya yang sekarang sudah terbayar dengan lunas. Penduduk di sekitar pun saat itu mulai menjauhi villa itu. Mereka menyebutnya tempat angker. Anak-anak tak berani bermain di dekat pagar. Bahkan orang-orang yang lewat memilih mempercepat langkah saat melewati jalan itu. Sudah beberapa kali terjadi kejadian aneh, seperti pengemudi ojek online yang jatuh pingsan ketika pengunjung yang hilang arah dan tersesat berjam-jam di halaman villa. Bahkan ada juga yang kerasukan dan menyebut nama Salma. "Dia masih ada di sini. Dia belum selesai. Dia masih dendam," ucap sosok itu. Ketenangan palsu itu tak akan bertahan lama, karena kegelapan yang dibayar dengan darah akan selalu menuntut lebih.
Jamal dan Sidin mungkin merasa aman di balik kemewahan, tapi jauh di dalam villa itu, ada sesuatu yang terus menunggu. Menunggu saatnya menuntut kembali, menagih apa yang telah dijanjikan. Dan malam-malam mendatang akan jadi saksi bahwa darah yang tumpah tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali dalam bentuk yang lebih mengerikan. Kini singkatnya, semakin larut ketika suara ranting pohon bergesekan terdengar di sekitar villa. Lama yang kini nyaris ditinggalkan. Sekarang Jamal Sidin sudah tak mau tidur di situ lagi karena pandangan buruk dengan orang-orang. Kabut tipis mengendap di pelataran dan udara jadi lebih dingin dari biasanya. Di sudut taman yang gelap dan juga luas, ada seorang tukang kebun bernama Pak Darmin, masih bekerja menyiram bunga. Ia sudah hampir sebulan lebih membantu di villa itu setelah banyak pekerja berhenti karena merasa terganggu dengan keanehan yang terus terjadi. Pak Darmin bukanlah orang yang gampang takut. Hidupnya keras, anak-anaknya masih kecil. Istrinya sakit-sakitan dan ia butuh pekerjaan, apapun yang bisa menghasilkan. Tapi bahkan keberaniannya pun mulai goyah ketika beberapa kali ia melihat bayangan putih melintas di antara pohon. Atau ketika air kolam tiba-tiba berwarna merah, seperti darah saat pagi hari. Malam itu saat ia hendak membereskan alat kebunnya, ia mendengar suara langkah kaki berlari kecil di belakangnya. Saat menoleh tak ada siapa-siapa. Tapi dia tahu, ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik jendela lantai 2 villa. Matanya terpaku beberapa detik. Sosok perempuan dengan gaun putih dan rambut panjang berdiri di balik kaca. Wajahnya penuh luka dan matanya kosong. Pak Darmin menggigil, mulutnya bergetar. Ia terus menyebut nama Tuhan. Namun setelah kejadian itu, ia tetap kembali bekerja pada keesokan harinya. Karena uang untuk hidup lebih penting daripada rasa takut. Sementara kini Jamal dan Sidin telah membeli villa baru di kawasan lebih terpencil. Lebih megah, lebih bersembunyi dari keramaian. Mereka tak tahan dengan gosip dan juga bisik-bisik tetangga tentang suara aneh dari villa lama. Mereka tidak ingin ada yang mulai curiga, apalagi jika sampai menghubungkan kekayaan mereka yang mendadak ini dengan kematian adik kandungnya sendiri. Villa baru itu lebih mewah, kolam renangnya lebih besar, halaman belakangnya seluas lapangan bola, dan juga interior di dalamnya penuh marmer mahal. Tapi berbeda dari villa lama yang masih terasa rumah, tempat baru ini dingin, bukan hanya karena suhu udara puncak, tapi karena tak ada cinta yang tumbuh di dalamnya. Hanya ada keserakahan dan juga ambisi. Jamal kini hidup seolah dunia miliknya. Ia sering ke kota hanya untuk foya-foya, karaoke dengan wanita-wanita muda, mabuk hingga pagi, mengamburkan jutaan rupiah dalam semalam. Ia bahkan tak pernah lagi menyapa Ratna yang kini hidup sendiri dengan anak mereka, berjuang membesarkan si kecil tanpa bantuan suami. Nafkah pun sudah tak pernah datang. Nomor Ratna diblokir. Pesan yang tak dibalas. Jamal masih tak peduli, baginya Ratna hanya masa lalu yang menyedihkan. Di sisi lain, Sidin juga tak jauh beda. Setiap malam ada pesta musik keras, wanita silih berganti datang dan pergi. Alkohol seolah tak pernah habis. Mereka mengubah villa itu menjadi tempat hiburan pribadi. Orang-orang mulai bicara di belakang, tapi mereka sudah terbiasa membungkam siapapun dengan uang. Banyak bacot loh. Nih. Tapi yang tak pernah ia tahu, kesenangan itu pun mulai berbalik. Setelah 2 minggu tinggal di villa baru, Sidin mulai sering mimpi buruk. Dalam tidurnya ia melihat Salma duduk di sudut ruangan, hanya menatapnya dalam diam. Kadang Salma menangis, kadang ia berbisik dengan suara serak. Kakak, kamu tega korbankan aku, Kak. Awalnya Sidin menganggap itu hanyalah mimpi karena terlalu mabuk. Tapi malam-malam berikutnya, ia pun mulai terbangun dengan tubuh penuh keringat. Bahkan pernah muntah darah tanpa sebab. Jamal pun tak luput saat itu. Ia juga melihat Salma berdiri di balik pintu kamar mandinya yang berembun atau juga mendengar suara-suara seorang menangis di kamar kosong. Mereka mencoba mengabaikan semua itu. Mereka memanggil paranormal, menyebar bunga bertujuh rupa, menyembeli ayam hitam di halaman belakang.
Tapi semua itu sia-sia. Arwah Salma tidak pernah datang untuk diusir. Ia datang untuk membalas dendam. Suatu malam saat pesta ulang tahun Sidin yang besar-besaran menjadi awal kehancurannya. Tamu undangan mulai berteriak histeris. Saat itu listrik padam mendadak. Suara wanita menangis pun terdengar dari ruang tamu. Seorang wanita muda pingsan setelah mengaku melihat hantu Salma duduk di kursi taman. Ada tamu pria yang kerasukan, tubuhnya menggigil. Suaranya pun berubah dalam. "Jangan kabur kalian. Kalian belum selesai. Aku belum pulang. Akan ada darah lagi." Setelah kejadian itu, tak ada lagi yang mau datang ke villa. Reputasi mereka benar-benar runtuh, berita menyebar di media sosial. Dan nama mereka pun mulai disebut-sebut dalam podcast horor lokal. Tapi Jamal tetap menantang. "Oke. Aku yang kaya ya. Aku juga yang berkuasa. Kamu sama hantu takut?" Aku tak takut. Tapi keberaniannya hanya di mulut. Ia mulai tidur dengan lampu menyala, meletakkan pisau di bawah bantal. Ia bahkan tidur dengan suara TV menyala keras hanya untuk menutupi suara langkah kaki dari atap. Arwah Salma bukanlah arwah gentayangan. Ia hanya juga mulai menunjukkan kemarahannya kepada kakak kandungnya. Kini Pak Darmin, tukang kebun yang setia, suatu pagi saat itu ditemukan pingsan di bawah pohon mangga. Tubuhnya penuh luka cakaran, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Dan saat sadar, ia sudah tidak bisa bicara, hanya bisa menggigil dan juga menangis. Keluarganya langsung menjemput dan membawanya pulang. Sejak saat itulah, ia tidak pernah kembali ke villa. Kejadian-kejadian aneh semakin sering, perabotan bergerak sendiri, cermin retak tanpa sebab, suara ketukan di kamar mandi saat tengah malam. Bahkan saat itu, Sidin pernah terjatuh dari tangga tanpa dorongan. Ia merasa ada tangan dingin yang menarik kakinya dari belakang. Tak ada siapa-siapa saat ia menoleh. Jamal yang semakin tertekan pun mulai kehilangan arah. Ia pergi ke dukun yang dulu membantunya, berharap bisa menguatkan tubuhnya dari gangguan. Tapi dukun itu kini sudah menolak. "Tidak bisa. Kesepakatanmu sudah ditutup. Kamu juga sudah memberi tumbal. Kau pikir itu selesai? Tidak. Kau pikir iblis puas? Tidak. Ia hanya menunda. Sekarang ia lapar lagi. Dan itu, kau sendiri. Kau sendiri yang bisa juga jadi korbannya." Jamal panik saat itu. Ia pun mulai memikirkan tumbal baru. Tapi siapa? Apakah Sidin, temannya sendiri, atau ia tidak tahu sama sekali? Yang pasti malam-malamnya kini jadi neraka. Bahkan saat tertidur ia tidak tahu apakah akan bangun dalam dunia nyata atau dunia bayangan yang dipenuhi oleh jeritan adiknya. Sementara itu di sisi lain di rumah Ratna, yang kini tinggal jauh dari villa, merasa ada sesuatu yang aneh. Anak laki-lakinya sering menggambar sosok wanita dengan mata hitam besar dan darah di wajahnya. Ketika Ratna bertanya, si kecil hanya menjawab, "Mah, ini Tante Salma, Mah, yang suka main di mimpi." Ratna tahu saat itu. Dia juga tahu bahwa Salma kemarin meninggal dunia. Ia sadar mungkin saja arwah Salma belum tenang. Dan kini, Ratna yang memang sudah mulai mengetahui tentang permainan bodoh dan jahat dari mantan suaminya dan juga adik iparnya, Jamal dan Sidin, kini masih hidup dalam dosa dan kekayaan haram itu. Maka dendam itu akan terus membara. Mungkin akan datang waktu di mana semuanya akan dibayar lunas, bukan hanya dengan kehilangan tapi dengan nyawa. Karena darah yang tumpah tak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Dan Salma, ia belum selesai sebelum kedua kakaknya itu mengalami nasib yang sama dengan dirinya. Langit di atas villa saat itu singkatnya mewah, mendung tak berujung. Seolah lampu enggan menurunkan cahaya pada tempat yang sudah penuh najis dan darah pengkhianatan serta kutukan yang mengendap. Kini Jamal duduk di ruang tamu dengan mata merah menyala.
Sudah tak tidur 2 hari, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan nafasnya menjadi berat. Di depannya cermin besar yang biasa ia gunakan untuk merapikan jas mahal, kini retak-retak, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Seakan bayangan dari dirinya sendiri pun enggan menatap balik. Sidin mondar-mandir di luar kamar, membawa botol arak setengah habis. Kaki telanjangnya kotor karena belum mandi berhari-hari. Mereka berdua telah dikunci dalam teror yang mereka ciptakan sendiri. Satu-satunya yang mengikat mereka sekarang hanyalah rasa takut dan juga dendam yang tak kunjung padam. Tak ada pesta lagi, tak ada tamu, tak ada tawa. Hanya suara-suara aneh yang terdengar dari balik tembok, dan juga bisikan-bisikan dari kegelapan yang menusuk kepala seperti jarum. "Ini semua salahmu. Ini semua salahmu, Jamal," teriak Sidin suatu malam, membanting botol ke lantai saat itu. "Kau yang ajak aku ikut. Kau yang buka pintu buat mereka. Sekarang lihat." Jamal pun bangkit, wajahnya penuh amarah bercampur ketakutan. "Kau pikir aku yang minta Salma ditumbalkan? Itu permintaan iblis. Aku hanya ingin terlepas dari hutang dan hidup miskin." "Lepas dari miskin? Sekarang apa? Kita kaya tapi mati pelan-pelan. Kau dengar gak suara dia tiap malam? Dia bisikan namaku. Dan dia bilang giliranku. Itu artinya dia dendam kepada kita." Malam itu pun rumah berguncang, lampu padam seketika. Dari kamar lantai atas terdengar suara langkah kaki cepat. Lalu pintu tertutup dengan keras. Jamal dan Sidin terdiam tak bergerak dari atas. Terdengar suara perempuan tertawa pelan. Suara yang sama seperti Salma saat masih hidup, tapi kini seraknya mengandung kematian. Di sisi lain saat itu, iblis yang selama ini mereka undang, mereka pun mulai haus darah lagi. Bukan hanya darah tumbal tapi juga darah tuanya. Karena janji kepada iblis tidak bisa dilanggar, dan kesombongan akan selalu dibayar mahal akibat perlakuan Jamal dan juga Sidin. Sejak malam itu, makanan yang mereka makan pun selalu basi. Air berubah keruh, kadang berwarna merah. Baju mereka yang sudah dicuci besoknya ditemukan berlumur tanah dan juga darah. Cermin-cermin memantulkan wajah mereka dengan luka bakar. Meski kulit mereka masih utuh, mereka kehilangan tidur. Jamal pun pernah bangun dengan luka gores di dada, seolah kuku panjang mencakar dari dalam mimpinya. Sementara Sidin ditemukan pingsan di halaman belakang dengan tubuh yang sudah memar. Sementara itu, warga sekitar yang dulu mengagumi kekayaan mereka, kini hanya bisa bicara di balik pintu. Banyak dari mereka menaruh benci yang mendalam, karena sebelum semua ini berubah menjadi kutukan, Jamal dan Sidin sudah banyak menyakiti. Mereka tak membayar pekerja tepat waktu, membentak tukang kebun, mempermalukan warga yang berhutang kecil, bahkan mencuri tanah milik petani dengan cara licik. Kebencian masyarakat pun sudah menumpuk saat itu, tapi mereka tak berani mendekat. Mereka tahu tempat itu bukanlah rumah biasa. Sudah banyak orang bilang, malam-malam sering terdengar suara orang menangis dan berteriak dari dalam, padahal tidak ada siapa-siapa. Villa itu perlahan dijuluki rumah iblis. Kini anak-anak dilarang lewat, hewan peliharaan pun menolak mendekat. Kucing liar mati mendadak di halaman. Burung terbang menjauh setiap melewati atapnya. Di tengah keruntuhan itu, arwah Salma tidak diam. Ia terus muncul dalam bentuk-bentuk mengerikan. Kadang sebagai anak kecil, kadang sebagai perempuan tua. Tapi matanya selalu sama, kosong dan juga penuh benci. Ia menyusup dalam mimpi, membisikkan kesedihan dan juga kemarahan. Ia menunjukkan potongan ingatan masa kecilnya bersama kakaknya, lalu berubah menjadi adegan tubuhnya yang kurus, terbaring di ranjang sekarat, atau ketika tubuhnya terhantam kereta dengan darah berceceran di rel. Kini setiap kali Jamal mencoba tidur, ia bangun dengan tubuh menggigil. Setiap kali Sidin ingin keluar rumah, langkah kakinya selalu terasa berat, seperti ada tangan yang menariknya kembali.
Pikiran mereka perlahan terkikis. Mereka tak bisa membedakan nyata dan ilusi. Jamal pun mulai berbicara sendiri, tertawa saat tak ada yang lucu. Sidin mengurung diri di kamar mandi berjam-jam, mencoret-coret tembok dengan darah dari tangannya sendiri. Kita harus selamatkan diri, Din. Kita harus tumbalkan orang lain. Siapa saja, asal kita bebas. Bisik Jamal suatu malam. Matanya merah dan tangannya sudah gemetar. Orang mana lagi, Mal? Siapa yang mau dekat kita sekarang? Balas Sidin. Wajahnya penuh cakaran. Ya kita bisa ambil anak jalanan, anak panti. Siapa saja, kek. Iblis kan, yang penting itu mau darah. Tapi bahkan saat itu, iblis pun tak bisa terus dikendalikan. Karena sosok itu, sejak kematian Salma awalnya bukan hanya berdiam dalam bayang. Ia sudah menjadi bagian dari rumah itu, dari tanah, dari udara. Ia adalah penjaga hukuman bagi siapapun yang mengingkari darah keluarga. Dan kini tepat pada suatu malam purnama, mereka berdua melakukan ritual lain, berharap bisa menukar tumbal dan mendapatkan perlindungan. Mereka menculik seorang gadis muda dari pinggir jalan, membawanya dalam karung dan meletakkannya di tengah lingkaran api di halaman belakang. Gadis itu menjerit, menangis, memohon, tapi Jamal dan Sidin tak lagi punya hati. Mereka hanya punya rasa takut dan juga keinginan bertahan hidup. Dan saat mereka mulai membaca doa dan juga mantra, tanah di bawah lingkaran itu bergetar. Api membesar, tapi bukan karena ritual berhasil, melainkan karena iblisnya sudah datang untuk menagih semuanya. Kini lilin pun padam satu persatu, dan suara Salma terdengar jelas dari balik kabut. Bukan dia yang harus mati, tapi kalian. Dan aku ingin kalian juga menjadi tumbal seperti dia. Api pun melonjak dengan tinggi. Angin kencang menerpa gadis yang mereka culik, tiba-tiba menghilang dari tengah lingkaran. Dan dari asap itu muncul Salma. Tubuhnya penuh darah, matanya kosong, tapi kini senyum terukir di bibirnya. Senyum yang bukan lagi milik manusia. Jamal menjerit, tubuhnya melayang terbanting ke pohon. Sidin pun mencoba lari, tapi kakinya ditarik tanah yang membelah. Jerit mereka tak terdengar oleh dunia luar. Dan malam itu, villa itu menjadi sunyi. Keesokan harinya pun warga yang penasaran melihat asap hitam dari kejauhan. Tapi saat datang, mereka hanya menemukan rumah kosong penuh abu dan arang. Tak ada tubuh, tak ada jejak. Villa itu kini benar-benar ditinggalkan. Hanya angin yang menyapa dan suara langkah kaki samar dari lantai 2. Mereka bilang arwah Salma akhirnya tenang. Tapi ada pula yang percaya dia masih menjaga tempat itu, menunggu bila ada saudara lain yang durhaka, maka dialah juga akan menjadi korban seperti kedua kakaknya. Setelah malam terkutuk itu, villa megah di kaki bukit yang dulu menjadi lambang kemewahan dan juga keserakahan perlahan dilupakan. Warga menyebutnya Villa Darah. Tak ada yang berani mendekat, bahkan sekedar lewat di depannya pun saat malam turun. Tanah di sekitar villa berubah gersang. Rumput-rumput mati tanpa sebab. Udara di sekitarnya berat, seperti ada ribuan mata tak kasat yang terus mengawasi siapa saja yang lewat. Tapi villa itu tidak lagi kosong. Arwah Salma yang pernah dihancurkan hidupnya oleh saudara kandung sendiri, kini menghuni tempat itu. Bukan sebagai hantu penasaran, tapi sebagai penjaga bagi tempat itu, penjaga pelindung. Namun setelah itu, kisah dari Jamal dan Sidin belum selesai. Tubuh mereka yang hilang malam itu sebenarnya tidak pernah lenyap. Ketika api ritual terakhir menyala dan arwah Salma muncul dengan wajah penuh dendam, portal gaib telah terbuka di halaman belakang. Portal menuju alam kegelapan, di mana tempat jiwa-jiwa terkutuk dihukum tanpa batas waktu. Tubuh Jamal dan Sidin diserap perlahan, dibawa masuk ke dalam lorong hitam pekat bersama api, darah dan bisikan setan yang tak henti. Di alam sana tidak ada waktu,
Tidak ada batas antara rasa sakit dan juga ketakutan. Hanya penderitaan abadi yang menyambut mereka. Jamal pun terbangun dalam kegelapan. Di sekelilingnya hanya tanah berlendir yang hidup seolah organ tubuh yang bernafas. Udara berbau darah dan belatung. Ia berteriak tapi suara itu tenggelam, ditelan pakik penderitaan lain yang bergema di kejauhan. Tubuhnya terikat oleh rantai berduri, menggantung di antara tiang-tiang tajam. Rantai itu merambat seperti ular, menusuk ke dalam dagingnya dan tiap kali ia berusaha bergerak. Ia begitu sangat sakit merasakannya. Di sisi lain, Sidin pun merangkak di kolam darah. Kulitnya melepuh setiap kali ia mencoba keluar. Tangannya ditarik kembali oleh tangan-tangan kecil seperti bayi yang tertawa sinis sambil mencakar. Mereka adalah wujud dari dosa-dosa kecil yang dulu ia abaikan. Setiap kebohongan, penghinaan dan juga tawa di atas penderitaan orang lain kini kembali menghantuinya. Dan dari balik kabut merah pekat, kini muncullah Salma. Itu bukan lagi Salma yang dulu lemah dan juga penuh luka. Di alam ini ia menjelma menjadi sosok berselubung kain putih. Matanya merah menyala seperti bara. Di tangannya ada cambuk api dan di punggungnya sayap gelap membentang seperti bayang dari keadilan yang dibungkam terlalu lama. Tanpa bicara, ia pun mendekat. Jamal mencoba mengelak, berteriak, menangis meminta ampun. Salma, maafin kakak Salma. Kau tahu kan, aku hanya ingin. Kau ingin uang kakak? Kau jual darahku demi emas, maka kau akan minum darahmu sendiri setiap malam. Jawab Salma dengan dingin di alam sana. Ia mengayunkan cambuk. Setiap sabetan membuat tubuh Jamal terbelah, tapi tak pernah mati. Setiap luka membentuk kembali dengan rasa sakit yang berulang. Ceritanya tidak pernah berhenti. Setiap malam ia disiksa dan setiap pagi dimulai lagi dengan rasa takut lebih besar. Sidin yang menyaksikan itu pun merangkak mundur, menangis ketakutan. Salma, aku tak tahu dia menumbalkanmu, Salma. Kakak Sidin hanya ikut. Tahu, tapi kau diam, Kak. Kalian sama saja, karena kalian membiarkannya. Bahkan kalian juga tak pernah peduli kepada ibu. Lihat sekarang, ibu hidup sendiri, sebatang kara. Itu semua karena keserakahan dan ulah dari kalian. Sebagai lelaki, anak yang tak bertanggung jawab, anak durhaka. Salma menatapnya tanpa belas kasihan. Ia pun menancapkan tongkatnya ke tanah, memanggil ratusan jarum dari tanah yang langsung menghujam tubuh Sidin. Tubuh itu menggeliat, membusuk, dan hidup kembali. Dan begitulah seterusnya. Mereka tidak mati karena di alam ini, mati hanyalah permulaan dari siksaan baru. Waktu tak berlalu seperti dunia fana. Tahun, dekade atau abad hanya hitungan ilusi. Di alam itu waktu berhenti, rasa sakit berjalan dan rasa bersalah tumbuh liar tanpa henti. Sementara itu di dunia nyata, villa bekas keluarga itu pun kini kembali tenang. Tapi tenang yang tidak biasa, tenang yang sunyi tapi terasa dijaga. Tukang kebun yang dulu masih bekerja di villa, meski sempat ketakutan, kini kembali datang. Ia membersihkan halaman setiap pagi. Bunga-bunga yang dulu layu kini pun tumbuh perlahan. Air mancur di halaman belakang yang dulu mengering, kini mulai mengalir lagi. Tapi satu hal berbeda. Setiap malam, villa itu menyala lembut dari jendela lantai 2, padahal tak ada listrik. Kadang terdengar alunan nyanyian lirih, seperti suara perempuan yang meninam bobokan sesuatu. Kadang terdengar pelan. Kadang juga ada doa-doa lirih yang dibacakan. Banyak yang bilang Salma kini menjadi pelindung villa itu. Ia muncul hanya pada orang-orang yang niatnya baik. Kadang memberi tanda di mimpi, kadang juga menampakkan wujudnya sebagai perempuan berjilbab putih dengan senyum lembut. Ia menjaga anak-anak yang main terlalu dekat.
Ia menjaga tukang kebun agar tidak jatuh sakit. Dan ia mengusir siapapun yang datang dengan niat jahat. Pernah saat itu singkatnya, salah satu warga akan mencoba menjual villa itu, mengaku sebagai ahli waris. Tapi malam itu, mobilnya tiba-tiba terbakar sendiri di garasi. Ia mengaku melihat perempuan duduk di kursi belakang sambil menatapnya dari kaca spion. Kini akhirnya dengan para warga dan juga orang-orang sekitar setuju untuk membiarkan villa itu apa adanya, tak diubah, tak dijual. Mereka percaya tempat itu kini punya penjaga suci. Dan setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang bisa melihat cahaya kecil dari jendela villa. Ada yang bilang itu Salma sedang berdoa untuk ibu dan ayahnya yang sudah tiada. Ada juga yang percaya dia menjaga agar roh jahat seperti Jamal dan Sidin tidak bisa kembali ke dunia. Tapi satu hal yang pasti, kejahatan sebesar apapun pasti akan dibayar. Bahkan jika dunia lupa, alam gaib tidak pernah lupa. Dan cinta seorang ibu yang hancur karena anak-anaknya kini dijaga oleh satu-satunya anak yang masih punya hati. Meski nyawanya telah direnggut, meski jasadnya sudah dikubur, namun jiwanya tetap memilih untuk melindungi. Salma kini bukanlah hanya arwah, ia legenda, ia doa yang tak pernah putus. Dan villa itu meski pernah menjadi tempat kutukan, kini menjadi villa yang penuh kedamaian. Asal kau datang dengan hati yang bersih, karena jika tidak, maka cambuk keadilan masih disimpan dengan baik oleh Salma, sang pelindung villa. Bogor, 1942. Cerita pun berakhir sampai di situ. Dan semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Tentunya, janganlah kita pernah ataupun melakukan hal-hal yang pernah menyekutukan Tuhan. Karena sejatinya, hal-hal seperti itulah dampak buruknya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.